Ada satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan kekristenan, yaitu bagaimana jika ada seorang Kristen yang sudah sungguh-sungguh tetapi melakukan dosa saat sebelum ia meninggal dunia. Misalnya seorang hamba Tuhan yang hidupnya saleh dan mengasihi Tuhan luar biasa, namun suatu kali sepulang dari pelayanan dia marah terhadap pengendara lain di jalanan. Terjadi kejar mengejar kendaraan. Dalam kemarahannya ia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dengan kata lain, hamba Tuhan tersebut melakukan dosa sesaat sebelum ia meninggal dunia. Bagaimanakah nasibnya? Apakah ia akan tetap memperoleh keselamatan atau keselamatannya hilang karena ia tidak mampu hidup di dalam kesucian? Pertanyaan ini dipikirkan banyak orang. Oleh karena itu Alkitab memberikan jawaban yang jelas bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa selama hidupnya. Kita pernah membahas 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Dan jikalau ada yang mengaku tidak pernah berbuat dosa, maka ia adalah pendusta. Namun Alkitab bukan hanya mengajarkan bahwa semua orang pasti pernah berbuat dosa di dalam hidupnya. Tapi Alkitab yang sama juga mengajarkan bahwa sampai akhir hidupnya pun manusia akan tetap berbuat dosa. Contohnya dalam Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Saya yakin siapapun yang mati tidak mungkin bisa memenuhi perintah tersebut. Siapapun yang pernah hidup di dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia pada saat mati tidak mungkin mencapai perintah ini. Jika dia tak mungkin mencapai perintah ini, berarti manusia atau kita semua akan berdosa di akhir hidupnya. Dia selalu berdosa di akhir hidupnya. Dia juga tetap berbuat dosa. Tetapi apakah hal itu meninggalkan keselamatannya? Menggagalkan keselamatannya? Jelas tidak. Karena keselamatan kita akan bukan didasarkan pada kebaikan kita atau kesucian kita. Keselamatan kita berdasarkan pada korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Jadi saudaraku, kita diselamatkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan ketaatan yang sempurna di atas kayu salib untuk kita. Jikalau Bapa di surga menyelamatkan kita berdasarkan kesucian kita atau berdasarkan hidup kita yang sempurna, maka saya yakin tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan. Mungkin saudara bertanya, jika pada akhirnya kita semua berdosa, bagaimana orang berdosa bisa masuk dalam surga yang kudus itu? Untuk hal ini Alkitab juga memberikan pengajaran yang begitu jelas bahwa kita akan disempurnakan. Ingat saudara bahwa kita akan disempurnakan. Misalnya dalam Filipi pasal 3 ayat 21, Paulus berbicara tentang tubuh kita yang hina ini yang akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Ibrani 12 ayat 23. Jika berbicara tentang orang-orang percaya yang ada di surga, yang rohnya atau jiwanya telah disempurnakan. Dan kata lain, walaupun kita berdosa selama kita di dalam Kristus, selama kita ada di dalam Kristus, maka tubuh kita, jiwa kita, atau roh kita akan disempurnakan pada waktu kita menghadap takhta atau sorga atau Bapa menghadap yang kekudusannya di sorga. Ini terjadi karena tidak mungkin ada sesuatu yang cemar ataupun yang cacat yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tidak ada satupun yang tidak sempurna yang masuk di dalam surga. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu 21-27, di surga hanya ada kesucian dan kesempurnaan daripada Bapa. Oleh karena itu, kita semua yang mati dalam Kristus, kita semua pasti akan diselamatkan karena ada di dalam Kristus. Kita yang sudah di dalam Kristus, yang sudah membenci dan memerangi dosa,
kita mungkin masih bisa jatuh atau gagal di akhir hidup kita. Tetapi jaminan bagi kita adalah kita akan disempurnakan. Korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib akan menyempurnakan kita seutuhnya. Sehingga kita dipandang layak untuk berjumpa dengan Bapa. Di dalam istilah teologi terkenal beberapa macam pengudusan, saudara. Pertama, disebut ada pengudusan posisi. Artinya position atau initial sanctification. Yang berarti bahwa semua orang yang percaya pada Yesus Kristus mengalami perubahan status dari orang berdosa menjadi orang yang kudus. Dan yang kedua, ada disebut pengudusan berkembang, progressive sanctification, yaitu orang yang statusnya sudah diubah dari orang berdosa menjadi orang yang kudus. Ia pasti akan memerangi dosa dan berjalan dari satu kesucian kepada kesucian yang lain. Yang ketiga, istilah disebut dengan pengudusan yang bersifat final. Final sanctification. Meskipun kita sudah berusaha menjalani kekudusan yang progresif, kita pasti masih kurang dari tuntutan daripada Tuhan. Tapi jangan khawatir, karena di ujung jalan sana ada anugerah Bapa yang menunggu kita. Karena kekudusan yang final akan diberikan kepada kita. Tuhan akan menguduskan kita seluruhnya. Tubuh, jiwa, roh atau roh kita akan dikuduskan seutuhnya. Sehingga kita layak berjumpa dengan Tuhan di dalam kesempurnaan kesuciannya. Inilah yang menghibur kita. Keselamatan kita pasti dijamin oleh korban Kristus yang sempurna. Dan marilah saudara-saudaraku semuanya untuk kita mengerjakan keselamatan kita mulai saat ini. Tuhan Yesus memberkati.